Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fardi Diansyah Ilham dengan NIM 2022 10 11 2000 dengan NIM awalan 2022 akhiran 437. Saya dari kelas penologi dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Nah, dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai sekedar upaya pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Negara ini tidak boleh menghukum hanya untuk menyakiti, melainkan harus memiliki tujuan lebih bermakna, yaitu memperbaiki pelaku dan melindungi masyarakat sekitar. Melalui KUHP nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, secara tegas ini mengubah paradigma pemidanaan tersebut. Perubahan ini tidak dilepaskan dari peran sistem permasyarakatan yang menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan pidana, khususnya pidana penjara. Oleh karena itu, video ini akan membahas hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional, serta mengapa keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama ini pengertian sistem permasyarakatan. Untuk memahami hubungan tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem permasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan, sistem permasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah, batas, dan cara pembinaan warga binaan permasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu. Artinya permasyarakatan ini bukan hanya soal tempat bernama penjara, tetapi sebuah sistem pembinaan yang terencana dan berkesinambungan. Tujuan utama sistem permasyarakatan ini adalah menyadarkan warga binaan atas kesalahan yang telah diperbuat, terus memperbaiki sikap dan perilaku, mencegah pengulangan tindak pidana, terus mengembalikan warga binaan ke masyarakat sebagai manusia yang berguna dan taat hukum. Dan yang kemudian ini ada tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Berdasarkan dasar hukumnya terdapat pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam pasal tersebut itu dijelaskan, yang pertama ini mencegah terjadinya tindak pidana baik oleh pelaku maupun oleh masyarakat luas. Pemidanaan ini diharapkan memberi efek jerah, tetapi bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kesadaran hukum. Kedua ini memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Tujuan ini menekankan bahwa pelaku kejahatan tidak boleh diasingkan selamanya, tetapi harus dipersiapkan untuk kembali ke masyarakat. Yang ketiga ini menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan tidak mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Di sini ini terlihat pendekatan restoratif justice yang memperhatikan korban dan masyarakat. Terus yang selanjutnya ini menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab pada diri terpidana. Jadi KUHP nasional ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia dan tidak boleh bersifat balas dendam. Ini menunjukkan bahwa pemidanaan di Indonesia telah berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Yang selanjutnya ini ada hubungan sistem permasyarakatan dengan tujuan pemidanaan. Setelah memahami kedua konsep tersebut, kita dapat menilai bahwa hubungan antara sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan bersifat sangat erat dan saling bergantung. Tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional tidak akan tercapai tanpa adanya sistem permasyarakatan yang efektif. Sebagai contoh, tujuan utama memasyarakatkan terpidana hanya dapat diwujudkan melalui pembinaan di lembaga permasyarakatan seperti pembinaan kepribadian, terus pendidikan dan pelatihan kerja, pembinaan mental dan spiritual, program asimilasi dan reintegrasi sosial.
Selanjutnya, tujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana juga berkaitan erat dengan keberhasilan sistem permasyarakatan dalam mengubah pola pikir dan perilaku narapidana. Jika narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan tanpa perubahan sikap, maka tujuan pemidanaan ini gagal tercapai. Selain itu, tujuan pemidanaan yang bersifat restoratif juga tercermin dalam pemasyarakat melalui pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan program reintegrasi sosial. Dengan kata lain, nih, sistem permasyarakatan merupakan sarana konkret untuk mewujudkan tujuan pemidanaan yang dirumuskan secara normatif dalam KUHP nasional. Selanjutnya ini perubahan paradigma pemidanaan. Jika dibandingkan dengan KUHP lama, peninggalan kolonial KUHP nasional ini membawa perubahan paradigma yang signifikan. Pemidanaan yang dahulu bersifat retributif atau pembalasan kini berubah menjadi korektif, terus rehabilitatif, dan restoratif. Dalam paradigma baru ini, penjara bukan lagi tujuan akhir pemidanaan, melainkan alat pembinaan. Sistem permasyarakatan menjadi jembatan antara putusan hakim dan akhir pemidanaan, yaitu terciptanya masyarakat yang aman dan berkeadilan. Terus selanjutnya ini pemidanaan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem hukum pidana. Setiap negara yang berdaulat memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, namun yang menjadi pertanyaan mendasar bukan hanya siapa yang harus dihukum, melainkan untuk apa pidana itu dijatuhkan. Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dimaknai semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku. Pemidanaan yang hanya berorientasi pada pembalasan justru ini berpotensi melahirkan ketidakadilan, pelanggaran hak asasi manusia, serta kegagalan dalam mencegah kejahatan di masa depan. Jadi melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pemidanaan yang lebih humanis dan progresif. Paradigma ini menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku, memulihkan keseimbangan sosial, serta melindungi masyarakat. Nah, dalam konteks inilah sistem pemasyarakatan memiliki peranan yang sangat penting, karena sistem inilah yang secara nyata melaksanakan tujuan pemidanaan tersebut. Terus sistem pemasyarakatan juga memiliki konsep khas dalam hukum pidana Indonesia yang pertama kali diperkenalkan oleh Soeharto pada tahun 1960-an sebagai kritik terhadap sistem kepenjaraan kolonial. Sistem kepenjaraan pada masa lalu ini memandang narapidana sebagai objek penghukuman semata yang harus diisolasi dan dijauhkan dari masyarakat. Nah, sebaiknya sistem pemasyarakatan memandang narapidana sebagai manusia yang memiliki potensi untuk berubah. Hal ini kemudian ditegaskan secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah tatanan mengenai arah, batas, dan cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Nah, inti dari sistem permasyarakatan adalah pembinaan, bukan penyiksanaan. Jadi narapidana ini diperlukan sebagai subjek hukum yang tetap memiliki martabat kemanusiaan. Pembinaan tersebut meliputi pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, terus pendidikan, dan yang lain-lain lah. Tujuan akhirnya ada agar setelah menjalani pidana, narapidana ini
dapat kembali ke tengah masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatannya. Jadi KUHP nasional secara tegas ini merumuskan tujuan pemidanaan dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Perumusan tujuan pemidanaan ini menunjukkan bahwa pemidanaan dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus diarahkan pada tujuan tertentu yang rasional dan berkeadilan. Pertama, tujuan pemidanaan adalah mencegah terjadinya tindak pidana. Pencegahan ini mencakup pencegahan umum, yaitu agar masyarakat tidak melakukan suatu tindak pidana, serta pencegahan khusus, yaitu agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Nah, kedua, pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana. Ini berarti bahwa terpidana tidak boleh putus hubungannya permanen di masyarakat. Sebaliknya, negara berkewajiban membina terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang berguna dan taat hukum. Yang ketiga, pemidanaan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana serta memulihkan keseimbangan dan rasa keadilan di dalam masyarakat. Nah, tujuan ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif di mana perhatian tidak hanya diberikan kepada pelaku tetapi juga kepada korban dan masyarakat. Jadi yang keempat ini, pemidanaan bertujuan untuk menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab kepada diri terpidana. Jadi KUHP nasional juga menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, sehingga menolak segala bentuk pemidanaan yang bersifat kejam dan tidak manusiawi. Nah, hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan jadi hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional ini bersifat instrumental dan fungsional. Sistem pemasyarakatan merupakan sarana utama untuk mewujudkan tujuan pemidanaan dalam praktik. Tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana hanya dapat dicapai melalui proses pembinaan yang sistematis di lembaga pemasyarakatan. Tanpa adanya sistem pemasyarakatan yang lebih baik, pidana penjara hanya akan menjadi sarana pengasingan yang justru memperburuk perilaku pelaku. Selain itu, tujuan pencegahan tindak pidana juga sangat bergantung pada keberhasilan sistem pemasyarakatan. Narapidana yang berhasil dibina dengan baik memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan ini berkontribusi langsung terhadap perlindungan masyarakat. Nah, lebih jauh, tujuan pemidanaan yang bersifat restoratif juga diwujudkan melalui mekanisme pemasyarakatan seperti asimilasi, pembebasan bersyarat, dan reintegrasi sosial. Jadi mekanisme ini memungkinkan terpidana untuk kembali ke masyarakat secara bertahap sehingga konflik sosial akibat tindak pidana dapat dipulihkan. Dengan kata lain, sistem pemasyarakatan merupakan jembatan antara norma hukum terpidana yang bersifat abstrak dan realitas sosial yang bersifat konkret. Nah, KUHP nasional menandai pergeseran paradigma dari pemidanaan yang retributif menuju pemidanaan yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Pergeseran ini menuntut perubahan cara pandang terhadap lembaga pemasyarakatan. Nah, lembaga pemasyarakatan tidak lagi dipahami sebagai tempat menghukum, tetapi sebagai lembaga pembinaan. Keberhasilan pemidanaan tidak diukur dari lamanya seorang di penjara, melainkan keberhasilannya untuk berubah dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Nah, dalam konteks ini, sistem pemasyarakatan memiliki posisi sangat strategis dalam mewujudkan cita-cita KUHP nasional.
Nah, oleh karena itu, untuk memahami tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional secara utuh, kita tidak dapat melepaskannya dari pembahasan mengenai sistem pemasyarakatan. Keduanya ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling menentukan. Dapat ditegaskan bahwa hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional bersifat integral dan tidak terpisahkan. Sistem pemasyarakatan merupakan instrumen utama dalam pelaksanaan pemidanaan yang humanis, adil, dan berorientasi pada pembinaan. Tanpa sistem pemasyarakatan yang efektif dan berlandaskan nilai kemanusiaan, tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional tidak akan tercapai secara optimal. Jadi oleh karena itu, penguatan sistem pemasyarakatan merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya sistem hukum pidana nasional yang modern, berkeadilan, dan beradab. Terus berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, secara dapat disimpulkan bahwa sistem pemasyarakatan memiliki hubungan yang sangat erat, terus hubungan dan tidak terpisahkan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Jadi keduanya merupakan suatu kesatuan konseptual dan operasional dalam sistem hukum pidana Indonesia yang modern. Tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam KUHP nasional tidak hanya bersifat normatif sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana, tapi juga menuntut adanya mekanisme pelaksanaan pidana yang mampu mewujudkan tujuan tersebut secara nyata. Dalam konteks inilah sistem pemasyarakatan memegang peranan yang sangat strategis. Nah, KUHP nasional melalui pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 secara tegas menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai sarana pembalasan atau penderitaan semata, melainkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, serta menumbuhkan rasa penyesalan dan tanggung jawab dari diri pelaku. Nah, perumusan tujuan pemidanaan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Sejalan dengan itu, sistem pemasyarakatan ini hadir sebagai sarana konkret untuk mengimplementasikan tujuan pemidanaan tersebut. Sistem pemasyarakatan tidak lagi memandang narapidana sebagai objek penghukuman, melainkan sebagai subjek pembinaan yang memiliki martabat kemanusiaan dan potensi untuk berubah. Melalui berbagai bentuk pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, maupun pendidikan dan pelatihan kerja. Jadi dengan demikian, tujuan pemidanaan ini untuk memasyarakatkan terpidana dan mencegah pengulangan tindak pidana yang bergantung pada keberhasilan sistem pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi pembinaannya. Jadi pemidanaan menurut KUHP nasional hanya dapat terwujud secara optimal apabila didukung oleh sistem pemasyarakatan yang kuat, profesional, dan berorientasi pada pembinaan serta penghormatan terhadap martabat manusia.
Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.